Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kehadirannya. Saya Jian Vicky Rashida, aku menjadi moderator pada presentasi hari ini. Pada presentasi hari ini, kelompok kami dari kelompok biru yaitu akan membahas tentang optimasi perencanaan produksi dengan metode goal programming studi kasus di PT Tibeka Jaya Abadi. Yang dosen pengampunya yaitu Bu Hauza Saadati, MSI. Dengan anggota kelompok yang pertama yaitu Alvin Aura Ens, yang kedua Cahya Janatin, yang ketiga Putri Wahyu Cahyani, yang keempat Arida Baizurania, yang kelima Vivi Kusmiati, dan yang keenam saya Jian Vicky Rashida. Untuk pembahasan bab 1 akan dijelaskan oleh Saudari Putri Wahyu Cahyani. Latar belakang, pada PT Jaya Abadi, produsen kopi menghadapi persaingan ketat dan membutuhkan perencanaan produksi yang optimal untuk meningkatkan efisiensi dan keuntungan. Sebelumnya, fokus hanya pada pemenuhan permintaan pasar, tidak terlalu menghasilkan keuntungan maksimal. Oleh karena itu, perusahaan menetapkan tujuan baru seperti menekankan biaya bahan baku, memaksimalkan waktu produksi, dan meningkatkan hasil produksi. Metode goal programming digunakan untuk mengatasi masalah multi-tujuan ini dengan bantuan software Lindo untuk mengoptimalkan perencanaan produksi, memaksimalkan pendapatan, dan mengurangi biaya produksi secara efisien. Selanjutnya, rumusan masalah sendiri di sini, bagaimana mengoptimalkan jumlah produksi kopi pada PT Tibeka Jaya Abadi menggunakan metode grafik pada goal programming untuk memaksimalkan produksi dengan mempertimbangkan biaya bahan baku, ketersediaan waktu pengolahan, dan memenuhi target permintaan pasar secara efisien. Lalu selanjutnya tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengoptimalkan jumlah produksi kopi pada PT Tibeka Jaya Abadi guna memaksimalkan hasil produksi, menerapkan metode grafik pada goal programming dengan menekankan biaya bahan baku dan memaksimalkan waktu pengolahan. Lalu manfaat penelitian. Penelitian ini bermanfaat sebagai paduan praktis untuk PT Tibeka Jaya Abadi dalam mengoptimalkan perencanaan produksi menggunakan metode grafik pada goal programming. Dengan ini, perusahaan dapat mencapai tujuan produksi lebih efektif, memenuhi permintaan pasar, dan mendukung berkelanjutan usaha secara keseluruhan. Selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu bab 2, kajian pustaka. Optimasi. Menurut KBBI, optimasi adalah proses pengoptimalan untuk menghasilkan hasil terbaik. Maharani 2026 menjelaskan bahwa analisis optimasi adalah penguraian data awal menggunakan metode tertentu. Dalam tesis ini, analisis optimasi berarti proses mempercepat durasi proyek secara optimal dengan mempertimbangkan berbagai alternatif dari segi biaya. Selanjutnya yaitu perencanaan produksi. Perencanaan produksi adalah strategi jangka menengah yang dapat dioptimalkan oleh industri untuk meningkatkan produktivitas. Keberhasilan perencanaan produksi tergantung pada pengambilan keputusan yang tepat, termasuk menetapkan waktu proses standar untuk setiap unit produk. Menurut Sinulinga 2013, perencanaan produksi mencakup persiapan rencana produksi agregat berdasarkan perkiraan permintaan pasar, pembuatan jadwal produksi, perencanaan pengadaan komponen dan bahan baku, penjadwalan proses operasi pada setiap
stasiun kerja, serta penyampaian jadwal penyelesaian pada pesan. Goal programming. Goal programming diperkenalkan oleh Carnes dan Cooper adalah modifikasi dari program linier yang digunakan untuk menganalisis kinerja organisasi seperti biaya, profitabilitas, dan pendapatan. Tujuan utama adalah meminimalkan deviasi antara hasil yang dicapai dan target yang ditetapkan. Solusi goal programming mempertimbangkan data seperti sumber daya, teknologi, dan kendala lainnya untuk mencapai tujuan secara optimal. Model goal programming terdiri dari 3 komponen, yaitu yang pertama, kendala ekonomi, 2, kendala tujuan, 3, objek function yang terdiri dari meminimumkan jumlah deviasi dari nilai target, deviasi positif D+ menunjukkan kelebihan pencapaian dari target, deviasi negatif D- menunjukkan kekurangan pencapaian dari target. Selanjutnya untuk bab 3 akan disampaikan oleh rekan saya. PT Tibeka Jaya Abadi merupakan perusahaan yang memproduksi kopi menjadi kopi setengah jadi yang dimana belum dijadikan bubuk kopi. Ada 2 jenis kopi yang akan diproduksi, kopi beras tagi dan kopi sidikalang. Biaya produksi 1 kilo kopi beras tagi adalah sebesar Rp77.740. Sedangkan biaya untuk produksi 1 kg kopi sidikalang adalah sebesar Rp78.890. Budget yang disediakan perusahaan untuk produksi kopi selama 4 bulan adalah masing-masing untuk produksi kopi beras tagi sebanyak 33.500 kg dan produksi kopi sidikalang sebanyak 35.000 kg. Perusahaan ini memiliki lebih dari satu sasaran yang ingin dicapai, yaitu yang pertama memaksimalkan hasil produksi, lalu yang kedua meminimalkan biaya produksi. Langkah penyelesaian dari metode grafik pada goal programming adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu kita akan mendefinisikan variabel keputusan. Di sini kita menjadikan X1 sebagai jumlah produk kopi beras tagi dan juga X2 merupakan jumlah produk kopi sidikalang. Lalu yang kedua kita akan mendefinisikan variabel deviasi, yaitu yang pertama ada D1 pangkat plus adalah kelebihan produksi kopi beras tagi di atas goal, lalu D1 min adalah kekurangan produksi kopi beras tagi dari goal, lalu D2 plus adalah kelebihan produksi kopi sidikalang di atas goal, lalu yang terakhir D2 min adalah kekurangan produksi kopi sidikalang dari goal. Lalu yang ketiga kita akan menentukan fungsi kendalanya, yaitu 77.740 X1 ditambah 78.890 X2 kurang dari sama dengan 5.500.000.000. Lalu di sini selanjutnya ada fungsi tujuannya yang bisa dilihat pada PPT. Lalu penyelesaiannya, cara yang pertama yaitu kita menentukan modelnya. Bisa dilihat sebagai berikut. Lalu yang kedua ada menentukan titik koordinatnya. Dari perhitungan titik koordinat, X1 didapatkan 69.717,3 dan X2 didapatkan 70.748,6. Sehingga diketahui titik koordinatnya adalah titik koordinat untuk X1 yaitu 0,69.717,3 dan 70.748,6,0. Lalu yang ketiga
menentukan titik A dan B. Titik A diperoleh 33.500,36.705,66, lalu titik B diperoleh 35.230,89,35.000. Selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah menghitung Z. Untuk titik A yaitu 33.500,36.705,66. Untuk goal 1 sudah diketahui bahwa untuk persamaan goal 1 X1 ditambah D1 min dikurang D1 plus sama dengan 33.500. Dari situ akan diketahui D1 min bernilai 0 dan D1 plus juga bernilai 0. Untuk goal 2, persamaannya adalah X2 ditambah D2 min dikurang D2 plus sama dengan 35.000. Dari X2, 36.705,66 ditambah D2 min dikurang D2 plus sama dengan 35.000. Akan diketahui bahwa D2 min bernilai 1.705,66. Jadi nilai Z untuk titik A adalah 1.705,66. Untuk titik B yaitu 35.230,89,35.000. Untuk goal 1 seperti yang diketahui X1 ditambah D1 min dikurang D1 plus sama dengan 33.000. 1 disubstitusikan jadi 35.230,89 ditambah D1 min dikurang D1 min sama dengan 33.500. Yang nantinya akan diperoleh D1 min sebesar 1.730,89 dan D1 plus sebesar 0. Untuk goal 2, persamaannya X2 ditambah D2 min dikurang D2 plus sama dengan 35.000. X2 disubstitusikan dan dihasilkan D2 min sama dengan 0 dan D2 plus sama dengan 0. Jadi nilai Z untuk titik B adalah 1.730,89. Yang selanjutnya menentukan titik optimal. Karena nilai Z pada titik A lebih kecil daripada titik B, maka titik optimalnya berada pada titik A, yaitu 33.500,36.705,66. Yang selanjutnya, mensubstitusi nilai X1 dan X2. Mohon maaf ada kesalahan penulisan, seharusnya persamaannya berupa 77.740 X1 ditambah 78.890 X2 kurang dari 5.500.000.000. Itu kemudian disubstitusikan X1-nya 33.500 dan X2-nya 35.500. Dan dari situ diperoleh sebesar 5.365.440.000. Benar bahwa kurang dari 5.500.000.000. Dari penjelasan tersebut bisa diketahui bahwa goal 1 tidak tercapai, sedangkan goal 2 tercapai. Untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya.
Baik, untuk selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan analisis yang telah dilakukan menggunakan metode goal programming dengan pendekatan grafik, dapat disimpulkan bahwa optimal point atau titik optimal dalam perencanaan produksi kopi beras tagi dan kopi Sidikalang di PT Tibeka Jaya Abadi berada pada titik X1 yaitu 33.500 dan X2 yaitu 35.000. Pada titik optimal, goal 2 yang berkaitan dengan ketersediaan hasil produksi dan biaya produksi berhasil tercapai, yang berarti jumlah produksi sudah sesuai dengan batas maksimal hasil produksi dan minimal biaya produksi yang tersedia. Namun, goal 1 yang berfokus pada pencapaian target jumlah produksi tidak dapat terpenuhi secara optimal atau tidak tercapai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun hasil produksi dan biaya produksi digunakan secara efisien, target produksi keseluruhan belum tercapai. Kemudian untuk saran, PT Tibeka Jaya Abadi disarankan untuk terus menggunakan dan mengembangkan metode goal programming dalam jangka panjang, serta melengkapinya dengan perangkat lunak optimasi produksi yang lebih canggih. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa hasil yang dicapai masih relevan dengan kondisi pasar dan perubahan internal perusahaan. Jika diperlukan, metode ini dapat diadaptasi sesuai dengan perubahan target atau prioritas perusahaan. Untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih atas pemaparannya yang sangat bermanfaat. Semoga apa yang telah disampaikan dapat menambah wawasan. Dari saya, moderator, akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.